Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila, NIM 2212179 dari kelas PAI 2C. Ingin menjelaskan tentang kitab Al-Usfuriyah bab ke-13 yang berjudul Hakikatul Islami, Hakikat Islam. An Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajahahu qala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata, Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi awalil Islam. Suatu ketika kita sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa awal kemunculan agama Islam. Idh warada alaina rajulu ala naqatin. Tiba-tiba ada seorang laki-laki naik unta mendatangi orang-orang yang berkumpul tadi. Faqad athara sayru fihi wa fiha wa bi'ana alaihi ana as-safari fawaqafa alaina. Pada dirinya dan untanya itu terdapat tanda-tanda kalau ia telah melakukan perjalanan, dan nampak baginya itu terlihat tanda-tanda kesulitan melakukan perjalanan. Kemudian ia berdiri di hadapan mereka yang tadi sedang berkumpul itu, dan beliau berkata, Faqala ayyukum Muhammad, manakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Fa'aumayna ilan Nabi alaihi salam. Kemudian kami mengarahkan isyarat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, hai Muhammad, ata'ridu ala ma amaraka bihi rabbuka. Manakah di antara dua pilihan, antara kamu memperlihatkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadaku, au a'rid alaika ma amaroni bihi sonami, atau aku yang memperlihatkan apa yang diperintahkan oleh berhalaku kepadamu. Faqala lahun Nabi alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Bal ukhbiruka bima amaroni bihi rabbi. Baiklah, aku saja yang memperlihatkan kepadamu ajaran yang telah diperintahkan oleh Tuhanku. Qala fa'aradu alaihi Nabi alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan berkata, Faqala buniyal Islamu ala khamsi ma'asyaraiti. Islam tersusun atas 5 pondasi. Summa qala, lalu laki-laki tersebut berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, ana Gosam ibnu Malik al-Amiri. Aku adalah Gosam bin Malik al-Amiri. Wa kana lana sonamun nadbahu indahu fi Rajabi. Kami memiliki sebuah berhala di mana kami menyembelih sembelihan tersebut di bulan Rajab. Atirotana wa nataqarabu ilaihi bidabhina fa'atara indahu. Di dekatnya dan beribadah kepadanya dengan menyembelih sembelihan tersebut. Atiratu rajulu mina yuqalu lahu usom. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari penduduk kami hendak menyembelih sembelihan. Nah, orang tersebut bernama Usom. Falamma rafa'a yadahu minal atirati sami'a sautan min jawfis sonam. Ketika ia mengangkat tangannya untuk menyembelih, maka terdengarlah suara yang berasal dari perut berhala tersebut. Ya Usom, hai Usom, ja'al Islamu, Islam telah datang. Wabatolatil asnam, berhala-berhala tersebut adalah batil. Waufizotil dama'u, diri seseorang akan terjaga haknya. Wabasolatil arham, sanak saudara disambung. Wazoharoti haqiqatu wassalam, hakikat agama telah muncul, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Fafariha Usom lidzalika wa kharaja wa yukhbiruna. Usom pun senang dan keluar pergi memberitahuku.
Summa waqa'a ilaina khobaruka, lalu kami mendengar berita tentangmu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, falamma kana ba'da ayyamin utsri, beberapa hari setelah itu, indahu rajulu yuqalu lahu Tariqu, ada seseorang laki-laki yang bernama Tariq. Falamma rafa'a yadahu anil atirati, Tariq hendak menyembelih sembelihan di dekat berhala tersebut. Ketika ia mengangkat tangannya untuk menyembelih, sami'a sautan yaqulu min jawfihi, maka terdengar suara yang berasal dari perut berhala tersebut. Ya Tariq, wahai Tariq, ba'atan nabi wa sadiqa waji'a biwahi natiki minal azizil khaliq. Nabi yang telah diutus didatangkan kepadanya suatu wahyu firman Allah yang maha mulia dan maha pencipta. Fa kharaja yasihu finnas, Tariq pun pergi menuju keramaian. Bidzalika faqawita akhbaruka indana ya Rasulullah fakuna baina mukadzibi wal musaddiqi, dan berteriak mengatakan perkataan suara itu di antara orang-orang, sehingga kabar-kabarmu pun meyakinkan kami. Akan tetapi kami hidup di kalangan orang-orang yang membuat kebohongan tentangmu dan yang membenarkanmu. Walamma kana mundu salasati ayyami atartu, 3 hari yang lalu, ana atiratu ila dzalika sonam, aku hendak menyembelih sembelihan di dekat berhala. Falamma rafa'at yadi minha, ketika aku mengangkat tanganku untuk menyembelihnya, sami'tu sautan aliyan min jawfi sonam yaqulu bilisanin fasihin, maka aku mendengar suara yang keluar dari perut berhala dengan bahasa yang sangat jelas. Ya Gusam ibnu Malik al-Amiri, hai Gusam bin Malik al-Amiri, ja'al haqqu nabiyan hashimiyan bituhamata, telah datang kebenaran seseorang nabi berketurunan Hashim di Tuhama. Linasin rihis salamatu, orang-orang yang menolongnya akan mendapat keselamatan. Walikhadhilihi an-nadamata, dan orang-orang yang menghinanya akan mendapatkan kekecewaan. Hadiyan wada'iyan ila yaumil qiyamah, ia adalah nabi yang memberi petunjuk dan mengajak menyembah Allah sampai hari kiamat. Summartafa'a minal ardi wa saqata ala wajhihi, kemudian berhala melompat dari tanah dan jatuh telungkup. Qala fakabbir Rasulullahi wa kabara ashabuhu ma'ahu, mendengar cerita Gosan, Rasulullah SAW membaca takbir dan diiringi oleh para sahabat. Wa qala Gusan, laki-laki tersebut, si Gosan itu, berkata, wa qad qultu salasatu abiyatin minas sya'ri afata'dhanu li ya Rasulullah an syudaha fa'adina Rasulullah faqala, aku memiliki 3 syair bait, apakah Anda mengizinkanku membacakannya untukmu? Nah, di sini Gosan berkata, si Gosan membacakan syair tersebut. Asro sayron fi bin bisahlin, aku mempercepat perjalanan mencari Muhammad melewati tanah datar. Wahuzunin fi baladi minar romli, dan naik ke tanah-tanah berpasir. Langsur khairun nasi nasran mu'ajaron, agar aku bisa menolong manusia terbaik dengan pertolongan yang dikukuhkan. Wa qada hablan min hibalika fi hubli, dan aku akan menguatkan ikatan-ikatan ajaranmu dengan ikatan hatiku. Wa asyhadu annallaha haqqu muwahadan, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah adalah hak yang maha esa. Wa hadza udinu bihi ma qultu qadami na'li, agama Islam adalah agama yang aku percayai selama aku masih hidup. Qala wa Ali berkata, man aslama ba'dal wahyi
Khadijah. Orang yang pertama kali masuk Islam setelah turunnya wahyu itu adalah Khadijah. Summa Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar. Summa Ali, kemudian Ali. Summa Zaid ibnu Harisah, kemudian Zaid bin Harisah. Summa Qamariyah Jariyah, kemudian Qamariyah yang berubah nama menjadi Jariyah. Summa Hamzah, kemudian Hamzah. Summa Utsman, kemudian Utsman. Summa Zuhair, kemudian Zuhair. Summa Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Summa Tolhah, kemudian Tolhah. Summa Zubair, kemudian Zubair. Ridwanullahi ta'ala alaihim, semoga keridhaan Allah selalu tercurahkan kepada mereka. Ajma'ina wa aslamu wa kan tamu islamuhu minal kufari. Mereka telah masuk Islam dan menyembunyikan keislaman mereka dari orang-orang kafir. Summa nazala Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan malaikat Jibril berkata, Faqala ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha ta'ala yukri'uka salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menitipkan salam untukmu. Wa ya'muruka bi an tad'uwan nasa ilal Islam. Dan dia memerintahkanmu mengajak para manusia untuk masuk Islam. Faqama Nabi alaihi salam fasa'ida ala jabal. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan naik ke atas gunung. Abu Kubais fanada bi a'la sautihi, dan berseru dengan suara yang paling keras. Faqala qulu, hai kalian, katakanlah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Falamma sami'an nasu nada'ahu ijtama'atil kufar. Ketika orang-orang mendengar seruan Rasulullah SAW, orang-orang kafir berkumpul. Fidarin Nadwati, di perkampungan An-Nadwah, di mana Abu Jahal tinggal, tempat tinggalnya Abu Jahal. Fatasyawaru fima bainahum, mereka sedang bermusyawarah. Faqalu, dan mereka berkata, Ana Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, yashtumu alihatana wa yad'una ila ilahin lan alimahu fakaifal hilatu yaqulu, telah mencela Tuhan-Tuhan kita dan mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita ketahui. Sungguh mustahil itu. Muhammadulana la ta'budu alihatakum wa hiya salsu mi'atin wasittuna sonaman. Muhammad mengatakan kepada kita, jangan menyembah Tuhan yang berjumlah 360 berhala. Ilallahu wahidul kohar, kecuali hanya menyembah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Wa minhum Syaibatu ibnu Rabi'ah, termasuk dari orang-orang kafir yang bermusyawarah itu adalah Saibah bin Rabi'ah. Wa Walidu ibnul Haris, Walid bin Haris. Wa Sofwanu ibnu Umayyah, Sofwan bin Umayyah. Wa Ka'bah ibnul Ashrafi, Ka'ab bin Ashraf. Wa Aswadu ibnu Abdu Yagus, Aswad bin Abdu Yagus. Wa Sokhru ibnu al-Harith, Sokhr bin Harith. Wa Kinata ibnu Rabi', Kinanah bin Rabi'. Wa hum kafara Makkah, mereka adalah orang-orang kafir yang berada di Makkah. Wa haula'i ru'asa'u kufar, mereka itu adalah para pembesar orang-orang kafir. Qalu, mereka mengatakan, yad'una ila ilahin
lan arafahu walam yashtum alihatana. Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita ketahui. Dan mengapa ia mencela Tuhan-Tuhan kita? Faqama wahidun minhu. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata, wa huwa yaqulu yuridu Muhammadu fi dzalika malan. Muhammad mengatakan itu karena ia menginginkan harta. Falam yaltafitu ilaihi. Tetapi perkataan itu tidak direspon. Huwa sahirun kadab. Muhammad adalah tukang sihir dan penipu. Summa qalu lawalidu ma taqulu anta. Mereka bertanya kepada Al-Walid, apa yang ingin kamu katakan tentang Muhammad? Qala ma aqulu fi hadzal amri syai'un. Ia menjawab, aku tidak ingin mengatakan apa-apa tentangnya. Fanasabuhu ilaihi fa akhadahul ghadabu jiddan. Karena Al-Walid tidak memberikan pendapat, mereka menganggap kalau ia telah terpengaruh oleh Muhammad. Karena anggapan ini, ia marah besar. Faqala Al-Walidu kemudian berkata, amhiluni salasati ayyam. Tunggulah 3 hari lagi. Wa kana lahu mani mutakhidani min jawahira wa min zahabin wa kidatin wa bi anwa'il lu'lu. Pada saat itu, Al-Walid memiliki 2 berhala yang terbuat dari mutiara dan dari emas dan perak dengan berbagai macam intan. Maudu'ani 'alal kursiyyu wa albasa 'alaihima alwanus thiyab. 2 berhala itu diletakkannya di atas kursi dan dipakaikannya berbagai warna pakaian. Fa'abadahuma salasata ayyamin wa layalihina. Kemudian Al-Walid menyembah 2 berhala itu selama 3 hari 3 malam secara berturut-turut. Mutawaliyatu wa ma akala wa ma syariba. Ia tidak makan dan tidak minum. Wa dhahaba ila baitihi. Dan juga tidak pulang ke rumahnya. Wa auladihi untuk menemui anak-anaknya. Wa tadarru'a ilaihima. Karena ia terikat beribadah kepada 2 berhala tersebut. Wa fil yaumi tsalisi qala. Pada hari ketiga Al-Walid berkata, bihaqqi ma abadtukuma salasata ayyamin hadhil ibadata. Demi kebenaran ibadahku kepada kalian berdua selama 3 hari. Anta takallama wa tukhbirana min amri Muhammadin. Berbicaralah dan beritahu aku perihal Muhammad. Fadakhala syaitanu. Kemudian setan masuk. Fi famis sonami wa taharaka wa takallama. Ke dalam mulut berhala dan menggerakkannya. Wa qala. Nah, dan berhala tersebut berkata, karena si berhala tersebut kemasukan setan. Inna Muhammad laisa binabiyyi fala tasadaquhu. Sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, janganlah kamu membenarkannya. Fafari Al-Walidu. Mendengar jawaban 2 berhala, Al-Walid merasa senang. Wa kharaja wa akhbara kuffar. Kemudian ia keluar dan memberitahu orang-orang kafir. An maqalatis sonami wa kuffar Makkah. Tentang perkataan berhala tersebut. Ijtama'u indal Walid. Mereka berkumpul di depan Walid. Wa qalu, mereka berkata, yang bagi lana an natakallama inda Muhammadin. Sebaiknya kita mengatakan perkataan berhala tersebut di dekat Muhammad. Falamma sami'an nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah SAW mendengar perkataan mereka, maqalatuhu mugtama bidzalik. Beliau pun bersedih. Fanazala Jibrilu alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang. Faqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, wailu limanis tona'a hadhihi maqalata ya'li walida. Celakalah orang yang membuat perkataan ini, yaitu si Walid tadi. Falamma sami'al walidu hadhil maqalata dhahika.
Ketika Al-Walid mendengar perkataan tersebut, yang sama seperti Jibril katakan tadi, ia hanya tertawa. Waqala, dan dia menjawab, la ubali, aku tidak peduli. Fajtama'u, kemudian orang-orang kafir berkumpul. Fawada'u baina aydihim, dan meletakkan berhala di depan mereka. Sonaman yusama hablan, berhala itu mereka beri nama Habal. Fatarahu alaihi alwanu thiyabi wasajadu lahu, mereka memasanginya dengan beraneka warna pakaian dan bersujud kepadanya, kepada berhala tersebut. Pada an-Nabi alaihi salatu wasalam, berhala Habal memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah ama'a Abdullahi ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi berhala tersebut bersama Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa indahum, mereka berdua duduk di dekat orang-orang kafir. Pada khala syaitan, kemudian setan masuk. Fi batni sonam, ke dalam perut berhala tersebut, berhala Habal. Wasmu syaitan kana musfiran, nama setan itu adalah setan musfir. Fahajan Nabi alaihi salatu wassalamu fi batni sonam, setelah berada di dalam perut berhala Habal tersebut, setan menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'a Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu tahayar. Ketika Abdullah bin Mas'ud suara setan tertawa, maka ia merasa bingung. Waqala, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yaqulu hadha sonam, berhala ini berkata. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, ya Abdullah, hai Abdullah, la takhif min hadha fa'inahu syaitan, jangan takut dengan berhala ini, karena sebenarnya yang tertawa adalah setan. Fansorofan Nabi alaihi salatu wassalamu fas takbalahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Fitoriki, nah ketika berada di jalan, farisu wa alaihi thiyabu khadrin, beliau bertemu dengan seorang pengendara kuda yang membawa pakaian berwarna hijau. Fanazala an farasihi fasalama ala nabi alaihi salatu wassalamu fa'ajabahu, kemudian pengendara itu turun dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salam tersebut. Faqala, Rasulullah bertanya, man antaya rakib, siapa kamu wahai pengendara kuda? Qad a'jabtani salamaka alayya, aku sangat kaget mendengar ucapan salamu untukku. Faqala lahu, pengendara itu menjawab, ana min abna'il jin, aku termasuk salah satu keturunan jin. Qad aslamta fi zamanin Nuhin alaihi salam, aku telah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lakin kuntu ghaiban an watani, sebelumnya aku telah lama meninggalkan tempat tinggalku. Falamma qadimtu fawajtu ahli baqiyatan, kemudian suatu saat aku kembali ke sana dan melihat istriku menangis. Fasa'altu minha, lantas aku bertanya kepadanya mengapa ia menangis. Faqalat li ama taro ina musfiru asna'u masna' ma'a Muhammadin alaihi salam. Ia menjawab, apa kamu tidak tahu kalau setan musafir telah menertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'tu, mendengar penjelasan istriku, dhahabtu ala atharihi faqataltuhu baina Safa wal Marwah, aku pun mengejar setan musfir setelah bertemu dengannya. Aku membunuhnya di tempatnya antara bukit Safa dan bukit Marwah. Wa hadza damuhu ala saifa, darah yang di pedangku ini adalah darahnya. Ra'sihi fil mukhlati, kepalanya aku masukkan ke dalam kantong.
wa badanuhu matruhu bainas Safa wal Marwah. Sedangkan tubuhnya terkapar di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Wa suratihi mislu suratil kalbi maqtu'ur ra'si. Bentuknya adalah seperti bentuk anjing yang terpotong palanya. Wasaran Nabi alaihi salatu wassalamu fada'a lahu bil khair. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun senang dan mendoakan kebaikan untuk pengendara kuda tersebut. Cuma kalau kemudian beliau bertanya, "Mas Muka, siapa namamu?" Kala pengendara tersebut menjawab, Ismi Muhair ibnu Abhar. Namaku adalah Muhair bin Abhar. Wa maqami ala jabali Tursina. Tempat tinggalku berada di gunung Tursina. Summa qala atamuruni ya Rasulullah an ahju kufar. Apakah Anda berkenan memerintahkanku untuk masuk ke dalam mulut berhala orang-orang kafir tersebut? Fi fahmi asnamihim kama haja ka musfirun. Kemudian menertawakan mereka sebagaimana setan musfir menertawakan Anda, ya wahai Rasulullah. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wassalam, if'al. Baiklah, lakukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa jtama'a kuffar. Pada hari berikutnya orang-orang kafir tersebut berkumpul. Fi yaumil tsani, pada hari berikutnya. Fada'un Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'u hablan. Mereka meletakkan habal, si berhala tersebut, baina aidihim, di depan mereka. Wa tarahu alaihi, dan memajanginya di hadapan mereka. Alwana sayabi, dengan beraneka warna pakaian. Fasajadu lahu, mereka bersujud. Wa tadarra'u ilaihi kuma fa'alu, dan beribadah padanya seperti yang mereka lakukan. Fil yaumi awwali, pada hari sebelumnya. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya hablu, hai habal, akirul yauma ayunana bihijai Muhammadin alaihi salam. Hari ini perlihatkanlah kalau kamu menertawakan Muhammad. Faqala habal menjawab, ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, i'lamu, ketahuilah kalian, anna hadza nabiyyu haqqu, sesungguhnya Muhammad adalah nabi yang benar, wa dinuhu haqqu, agamanya adalah benar, wa Muhammadu yad'ukum ilal haqqi, Muhammad mengajak kalian pada kebenaran, wa antum wa sanamukum batil, kalian dan berhala kalian itu adalah batil. Fa illam tu'minu bihi, apakah kalian tidak beriman dengan Muhammad? Walam tusaddaqu takunu fi nari jahannam, dan tidak membenarkannya maka kalian masuk ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abadan, dan kekal berada di dalam neraka sana. Fasadaku Muhammadan, oleh karena itu benarkanlah Muhammad. Wa huwa nabiyullahi wa khairu khalqi, ia adalah nabi Allah dan makhluk terbaiknya. Faqama Abu Jahlin alaihi la'nah, mendengar penjelasan berhala, Abu Jahal berdiri, semoga laknat menimpanya. Wa akhadhat sonam, lalu ia mengambil berhala habal. Wa darabahu alal ardi, membantingnya ke tanah. Wa kasarahu, memecahkannya. Wa ahraqahu binnar, dan membakarnya. Fansarafan Nabi alaihi salatu wassalam ila darihi masrur. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat senang. Summa samahu Abdullah ibnu Abhar. Kemudian beliau berubah nama Muhair bin Abhar menjadi Abdullah bin Abhar. Wa ansa asyira fi qatli musfira yaqulu. Abdullah ini menembangkan sebuah syair dalam perihal membunuh setan musfir. Ana Abdullah ibnu Abhar, aku adalah Abdullah bin Abhar. Ini qataltu dzal fujuri musfiron,
Sesungguhnya aku telah membunuh setan musfir yang berdoa. Hamamtuhu bidorbi saifi munkar. Aku mengejarnya dengan perasaan ingkar padanya dengan sambaran pedangku. Lada Sofa wal Marwa titogo wastakbaro. Di dekat bukit Sofa dan Marwa ketika ia bersikap buruk, sombong. Wa khalafal haqqo wa qala munkar. Dan merubah kebenaran. Ia telah mungkar. Bisyatmihi nabiyuhu mutahhiro. Dengan berkata kotor terhadap nabinya yang suci. Wallahi la abrahu hatta yansuro. Allah senantiasa memberikan pertolongan. Wa yazharal islamu hatta yakiro. Hingga Islam muncul terakui. Au yudhila fiha kila min takab buron. Atau hingga orang-orang yang mengingkari Islam dihinakan. Kulu Yahudi wa man tanasoro. Yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Junu dan Kisra wa muluka Qaisara, yaitu para tentara Kisra yang nama julukan untuk raja di Persia dan kaisar. Selanjutnya yaitu penjelasan nahwu dan sorof ya. Bab tawabiul asma'i. Nah, tawabi ini pengertian tawabi adalah isim atau kata benda yang keadaan huruf terakhirnya mengikuti keadaan kata benda yang terletak sebelumnya. Jika keadaan kata benda yang terletak sebelumnya adalah marfu, maka keadaan huruf terakhir kata benda yang menyandang sebagai tawabi harus dibaca rofa pula. Demikian pula dengan keadaan mansub dan majrur pada huruf terakhir kata benda yang terletak sebelum tawabi. Selanjutnya selain ada pengertian, ada pembagian tawabi. Nah, pembagian tawabi itu yang pertama itu ada naat. Naat adalah kata benda yang menerangkan sifat dari kata benda yang terletak sebelumnya. Kata benda yang disifati tersebut dalam bahasa Arab atau kita biasa kita nyebut itu man'ut. Nah, dengan kata lain man'ut adalah kata benda yang menyempurnakan makna lafal yang diikutinya dengan menjelaskan salah satu di antara sifat-sifatnya atau sifat yang berkaitan dengannya. Syarat yang harus dimiliki oleh naat itu adalah harus selalu terbentuk dari isim sifat yang ada 9. Nah, contoh naat itu yang pertama itu ada bil akhlaqil hasanati. Nah, pembagian yang kedua itu ada ataf. Ataf adalah kata benda yang keadaan huruf terakhirnya mengikuti keadaan i'rab. Nah, kata benda sebelumnya dengan perantaraan huruf ataf. Dengan kata lain, setiap kata benda yang terletak setelah huruf ataf, keadaan huruf terakhirnya mengikuti keadaan huruf terakhir kata benda yang disebutkan sebelum huruf ataf. Nah, ataf sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ataf nasak dan ataf bayan. Contohnya itu ada Allahumma sholli alaihi wasallam. Nah, yang ketiga itu ada taukid. Taukid adalah kata benda yang berfungsi melenyapkan atau menghilangkan berbagai kemungkinan lain pada kata benda sebelumnya, yakni kata benda yang ditaukidkan. Taukid terbagi menjadi 2, yaitu taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi adalah kata benda yang menguatkan kata benda sebelumnya dengan kata yang serupa. Nah, contohnya itu ja'a al-qaumu kulluhum. Kaum itu telah datang semua. Yang terakhir itu ada badal, yaitu secara bahasa badal berarti artinya itu pengganti. Menurut istilah nahwu, badal itu adalah kata benda yang disebutkan dalam sebuah kalimat untuk mewakili kata benda sebelumnya, baik mewakili secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja. Nah, keadaan huruf terakhir kata benda yang menjabat sebagai badal mengikuti keadaan kata benda yang terletak pada sebelumnya. Bila keadaan huruf terakhir kata sebelumnya adalah marfu,
badal harus dimarfukan. Nah, demikian juga dengan keadaan yang mansub dan majrur. Pada huruf terakhir kata benda yang ada sebelum badal. Nah, badal itu terbagi menjadi 5, yaitu badal mutabik, badal ba'at, badal minkul, badal istimal, badal golat. Nah, contohnya itu duriba ala rijluhu, Ali dipukul kakinya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.